Kajian Islam. Nah, saya lihat beliau, Masya Allah, luar biasa. Walaupun pada posisinya pada saat itu memang ini, tetap dia mengatakan, qadha masya Allah. Semua yang sudah terjadi karena Allah. Nah, tinggal uang, kasih uang, udah selesai. Masya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika ada masalah itu, jangan dihadapi dengan seperti marah. Hal sepele masalah anak, dimarahin. Hal sepele masalah suami, marah-marah terus. Nah, apa manfaatnya? Hanya bikin asam lambung naik, bikin pegal hati dan pegal pundak. Nah, gitu Bu ya. Perkara yang ketujuh adalah cinta harta. Karena orang kalau cinta harta itu Masya Allah luar biasa Bu ya. Ingin mendapatkan hal seperti itu, baik yang halal atau cari yang haram, tetap dia lakukan. Nah, ketika hati kita terpaut ke akhirat, apapun terjadi dengan harta kita tidak gampang ridhonya. Kalau udah jadi, ya udah, ngapain dipikirin? Semua tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, apapun yang terjadi, hatta daun yang jatuh, semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau terlalu menanggapi perasaan tadi, masalah tadi, rumah jebol, ya ngapain marah kan gitu? Karena udah terjadi. Tinggal kalau ada uang ini, kalau enggak ya udah, nanti lagi kan gitu. Tinggal ditempelin pakai apa kan gitu. Nah, kalau kita marah, apakah selesai masalahnya? Nah, ini tetap jebol, kemudian asam lambung naik, dadanya kesel, kemudian pegal pundak, tegang leher, kepala sempoyongan. Nah, itu yang dirasakan kan gitu. Yang kedelapan, biar agak cepat lari Bu ya. Yang kedelapan, pintu masuknya setan adalah mengajak orang awam agar ta'assub fanatik terhadap mazhab. Ini yang perkara yang berbahaya. Timbul perceraian antara kaum muslimin, timbul saling hasad dan iri dan saling benci karena terlalu fanatik terhadap mazhab. Fanatik terhadap mazhabu. Fanatik terhadap mazhab. Mohon kalau mic-nya lain kali jangan pakai ini Bu ya, maaf. Misalnya kalau pas pengajian siapapun pakai ehonya kecilin gitu. Biasanya ibu nggak pas kedengarannya. Ya, mantul. Perkara ini ketika terlalu membela atau fanatik dengan madhabnya, nanti gampang menyalahkan orang lain, kesel sama orang lain, marah sama orang lain. Nah, disitulah nanti jinnya mudah masuk. Sampai ada sebagian jemaah gara-gara beda madhab, sholat yang pertama madhab ini, akhirnya nggak mau di belakang madhab yang berbeda tadi. Akhirnya dia sholat apa? Dia sholat lagi yang kedua dengan sesama madhabnya. Nah, ini sengsara kali hidup seperti itu. Disitulah syaitannya masuk. Nah, saling iri, saling kesel, saling marah, pada akhirnya pertengkaran terjadi. Nah, bahkan ada yang mengkafirkan. Bahkan di Madura ada seorang mahasiswa yang datang untuk apa? Kan mendata dulu. Ini kebanyakan muslim, berapa persen gitu. Dia data dulu. Mahasiswa itu datang ke daerah tertentu itu. Kemudian ditanya, Pak Kiai, di sini umat Islam berapa persen? Di sini 80% umat Islam, selebihnya Muhammadiyah. Berarti Muhammadiyah dianggap kafir. Umat Islam di sini berapa persen? 80%. Selebihnya adalah Muhammadiyah. Begitu bencinya Muhammadiyah. Ngapain benci Muhammadiyah? Begitu juga nggak perlu benci saudara kita yang NU. Nggak perlu saudara kita yang Muhammadiyah dibenci, saudara kita yang lain-lain kan gitu. Nah, yang penting gimana sekarang keluarga kita belajar sunnah, mengamalkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kita amalkan keluarga dan doakan saudara kita yang belum tadi. Nah, andaikan saudara kita yang salah, nggak perlu disalah-salahkan, nggak perlu kita gregetan tadi. Apalagi ibunya barangkali belum paham, terkadang gregetan.
begini Bu, jangan melakukan ini, tetap ibu lakukan. Karena ibu menganggap tetap anaknya itu tetap anak, walaupun usianya udah gede kan gitu. Karena orang tua seringkali seringkali merasa bahwa dirinya lebih daripada anaknya. Kalau anak yang ngasih tahu biasanya nggak mau, sulit sekali untuk berubah. Tetapi kalau orang lain walaupun usianya kecil, terkadang mau dengar. Nah, kalaupun orang tua kita belum, jangan terlalu gregetan. Walaupun salah, udah tinggal kita doakan. Maka perkara yang paling bagus adalah ketuk pintu langit air mata doa. Artinya jurus langit itu jauh lebih baik. Berdoalah kepada Allah agar diberi hidayah kepada orang tua kita, keluarga kita, suami kita. Mungkin ibu sudah ngaji sunnah. Terkadang yang bikin pegal itu suami kalau belum ke masjid, gregetan. Kapan ke masjid? Gitu. Ada yang merasa enggak? Pegal gara-gara suami susah untuk diajak ke masjid. Ada enggak, Bu? Ada. Bu, tidak ada kewajiban ibu merubah suami. Dan kewajiban suami merubah istri dan anak. Hanya saling menasihati, oke. Kalau belum, udahlah doa lagi. Tapi jangan kesel. Nah, nanti kalau ibu kesel merasa, aku saja yang menjalankan sunnah di rumah ini. Aku pegel, aku sendirian. Padahal aku itu pingin semuanya masuk surga. Suamiku pingin masuk surga, anakku pingin masuk surga. Jadi pegel hatinya. Nah, apa manfaatnya tadi? Kalau pegal hati, sementara kita sudah ngaji sunnah. Makanya ketika ngaji sunnah, aku bahagia, aku tenang. Ketika ketemu suamiku, aku bahagia ketemu sama suami. Aku bahagia ketemu sama teman-temanku. Aku bahagia ketemu anak-anakku. Ketika aku sholat, aku tenang bersama sholat. Ketika mengeluarkan zakat, sedekah, aku senang ketika mengeluarkan zakat atau sedekah. Makanya bisa merasakan nikmat dan bahagia ketika menjalankan sunnah. Kalau belum merasakan itu, berarti ada apa dengan hatimu? Ya, itu yang keberapa, Bu? Ke-9, Bu ya. Sekarang yang terakhir. Yang ke-9. Oh ya. Yang ke-9, mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat zat dan sifat Allah. Nah, ini biasanya aliran-aliran tertentu yang berusaha untuk hal itu. Kalau ahli sunnah biasanya jarang. Mengajak orang awam, orang umum, Bu ya, untuk memikirkan hakikat. Maksudnya hakikat kaifiat. Maksudnya zat dan sifat Allah. Ini biasanya ada komunitas tertentu yang berusaha memikirkan tentang hal itu. Zat Allah, sifat-sifat Allah. Contohnya kalau yang menciptakan langit dan bumi dan saya Allah. Terus yang menciptakan Allah siapa kan gitu. Terus saya pikirkan, itu datang dari syaitan, Bu. Makanya ketika ada pikiran seperti itu, langsung mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Itu dalam hadis yang sahih. Ya. Yang terakhir, selalu berburuk sangka kepada sesama muslim. Ini perkara yang luar biasa, Bu ya. Selalu berburuk sangka terhadap muslim yang lainnya. Selalu berburuk sangka kepada sesama muslim. Ya. Sulit sekali mendapatkan kebahagiaan kalau orang yang berburuk sangka. Suami kemana, disuudonin. Terus tetangga kemana, ini paling hasil korupsi itu rumahnya mewah. Terus mobil nambah, itu paling nilap orang, punya orang, nampaknya suudzon terus bawaannya. Nah, itulah sulit sekali untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, disitulah pintu masuknya setan. Maka hati-hati dan waspada, Ibu, orang-orang yang seperti itu. Ya, jemaah sekalian yang memuliakan, penjelasan ini ada di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dan juga di dalam kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub, fikih masalah hati.
Ada di kitab itu yang menjelaskan kalau Masuha Fiqhul Qulub itu bab yang jilid yang ketiga. Tadi saya lihat di buku itu. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat buat diri saya dan kepada ibu sekalian. Mohon mulai dari sekarang aku menjadi wanita yang paling bahagia. Aku enggak mau terlalu kepo dengan kebahagiaan orang. Aku doakan saudaraku ketika dia bahagia. Ketika ibu mendoakan saudara-saudara yang lain, justru malaikat datang ke kepalanya, walaka bimisli. Semoga Anda mendapatkan sebagaimana meminta buat saudara Anda. Ya Allah, bahagiakan saudaraku. Apa kata malaikat? Semoga Anda juga bahagia. Ya Allah, semoga tetanggaku punya mobil bagus. Malaikat mengatakan, semoga kamu juga mobil bagus. Mendapatkan mobil bagus. Kan indahnya berbaik sangka kepada saudara-saudara muslim. Ya Bu ya. Andaikan saudara kita juga punya salah, jangan terlalu dicas, dicaci maki atau disebarkan aibnya. Apalagi caci maki tadi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa, saya tidak mau mencaci maki anjing, nanti khawatir aku menjadi anjing. Apalagi manusia. Kalaupun dia punya salah, wajar dia manusia. Kan enak, indah. Sehingga Islam itu kita tampakkan indah. Tidak ada namanya Islam teroris, keras, nggak ada. Bahwa Islam itu damai. Islam itu indah. Kan gitu Bu ya? Nah, jadi cuma semuliakan kita tunjukkan bahwa Islam itu adalah bahagia. Islam itu indah. Jangan sampai membawa Islam ini membuat orang lain itu goncang ini dan itu. Sampai ada juga yang ceramah nakut-nakutin. Nakut-nakutin apa? Nanti kiamat akan dekat lagi. Begini, sampai ada yang bikin kampung akhir zaman. Apakah dijamin Dajjal nggak ke situ? Kan gitu. Nggak perlu dimanapun kita berada. Ya udah, yang penting kita mempraktekkan sunnah. Insya Allah mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah mati dalam keadaan tauhid la ilaha illallah. Nggak perlu ada komunitas sampai ada kampung akhir zaman. Kemudian nakut-nakuti tadi nanti akan begini. Sampai ada yang WA ke saya, Ustadz, setelah saya mendengarkan kajian itu, saya tambah goncang. Impian saya untuk punya mobil bagus, saya nggak jadi gara-gara kayaknya kiamat dekat gitu. Nggak perlu nakut-nakut nih kayak gitu. Bahwa tetap kita ada damai dengan Islam. Bahagia bersama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Kita buktikan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan Bu. Iya, silakan Bu. Kalender. Ketika ada kalender, gambarnya berwujud, nampak, maka kalau bisa ini aja Bu, ditutup. Kan ada ya lakban, ditutup kepalanya udah, atau tutup matanya, mukanya, kan gitu Bu ya. Nah, itu selesai. Insyaallah tidak dimanfaatkan oleh syaitan. Baik, ada yang lain Ibu-ibu? Ya, silakan. Iya, sama dengan saya. Setiap hari setiap ada jamaah kita yang bukan jamaah, siapapun yang lagi jualan, mudah-mudahan ya Allah semua laku buat jualannya. Karena kasihan kalau nggak, ini kan nanti pulang dimarahin sama istri, nggak dapat makan kan gitu. Setiap saudara-saudara kita yang tadi mendoakan yang terbaik, justru kita mendapatkan doa juga dari malaikat. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan jualannya laris. Nanti malaikat mengatakan, semoga kamu juga laris. Jadi dunia itu damai, nggak ada yang iri dan dengki. Ya Bu ya, nah, itu bagus. Nah, kalau sekiranya saudara kita yang punya kesulitan, doakan semoga diberi kemudahan. Bukan pinginnya, ada seorang dokter kemarin, gara-gara kesel sama suaminya, dia mendoakan mudah-mudahan rizkinya diputus. Bener, akhirnya diputus oleh Allah rizkinya. Dipindahkan
dipindahkan suami ke tempat yang memang duitnya sedikit kan itu. Dia sendiri yang sengsara jadinya. Jadi jauhi doa-doa yang buruk kepada saudara-saudara kita sama muslim, kecuali orang yang memang keterlaluan, Bu. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang difitnah oleh seseorang ini, dia sudah mengasih tahu bahwa aku tidak seperti itu yang kalian kabarkan, yang kalian fitnahkan. Saya itu begini-begini. Tetap dia memfitnah, hanya dia doakan semoga matimu dalam kondisi buruk dan nasibnya buruk. Ternyata dia merasakan hidupnya itu susah. Nah, dia menyadari aku hidup susah gara-gara doanya sahabat itu. Masya Allah. Ada seorang sahabat tabiin juga, dia memfitnah, suka memfitnah orang. Nah, padahal dia orang soleh, baik, dan tidak pernah melakukan itu. Nah, dia konfirmasi, saya tidak melakukan itu. Tetap dia fitnah. Nah, setelah dia konfirmasi, tetap dia memfitnah, akhirnya doa, ya Allah ya Rabb, butakan matanya. Ternyata beberapa jam kemudian orang ini buta matanya. Masya Allah. Makanya jangan menzalimi orang, jangan memfitnah orang. Nanti kalau orang berdoa tanpa hijab, gitu. Akhirnya apa? Karena dia tobat, dia minta maaf, didoakan lagi, ya Allah sembuhkanlah penyakitnya, matanya. Subhanallah, seketika matanya langsung bisa lihat. Ini kisah nyata yang pernah terjadi pada masa tabi'in. Maka ibu-ibu, jangan menzalimi orang lain. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan yang terbaik buat saudara kita. Sekalipun dia tidak tahu, kita doakan. Apalagi ibu sama-sama pengajian. Insya Allah ibu-ibu sekalian, ketika di dunia saling mencintai, menyayangi karena Allah, karena sunnah, pun nanti di akhirat kita saling akan membela. Kata Imam Hasan Basri, bukan Hasan Mubarak, tapi Hasan Basri. Ustaz Hasan di sini juga, Bu ya? Ngisi di sini ya? Iya, itu adik saya. Adik kandung. Adik saya di bawah 10 tahun ya. 10 tahun bedanya. Hasan Basri mengatakan, istaghfiru min asdiqa'il mu'min fa inna lahum syafa'a yaumil qiyamah. Perbanyaklah kalian mencari teman-teman yang soleh, teman mukmin, apalagi semanhaj. Apalagi orang ini manhajnya lurus. Carilah sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Fa inna lahum syafa'a yaumil qiyamah. Karena teman itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Andaikan salah satu saudara kita yang Allah takdir masuk neraka, ya Allah ya Rabb, saudaraku ini datang ke pengajian sunnah, salat bersama kami, qiyamul lail bersama kami, maksudnya salat tarawih, sedekah juga kami lihat orang baik. Kata Allah dalam Sahih Muslim, ini hadisnya sahih Bu ya, keluarkan dia. Nah, berarti antara sesama muslim itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Ini perkataan dari Imam Hasan Basri, berasal dari hadis yang sahih Imam Muslim. Jadi kita tunjukkan bahwa Islam itu indah, mendamaikan sesama umat Islam, saling mendoakan. Insyaallah kita juga sama-sama Islam saling mencintai, dan katakan kepada saudaramu, kata Nabi SAW, idza ahabba, ketika Anda mencintai saudaramu, fal yu'lin, maka umumkan, katakan pada dia, ana uhibbukum fillah, saya mencintaimu karena Allah. Itu Bu ya, sesama ibu-ibu, saya mencintai karena Allah. Kalau ketemu bapak jangan, Pak, saya mencintaimu karena Allah, jangan. Sesama ummahat, gitu Bu ya. Karena khawatir nanti salah paham kepada yang lain ketika ketemu bapak, jangan. Maksudnya sesama ummahat, ucapkan saya mencintaimu karena Allah. Mencintai karena akidahnya, karena baiknya, karena sama-sama ahli sunnah. Mudah-mudahan rasa cinta kita sesama umat Islam nanti menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajian Islam.